Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para youtuber, sahabat YouTube, sahabat Al Ghifari Family, ikut-ikutan aja. Baik, pada part yang ketiga ini saya akan kisahkan kisahkan eh, kisah apa hamil kami yang ke keempat, yang keempat, dan ini dramatis ya, dramatis dari proses awalnya ikut-ikutan aja. Nah, eh, setelah lahirnya si Kriwil ini kami udah punya 3 putri ya, terus akhirnya KB lagi spiral ya, spiral. Nah, ada yang unik, spiral itu bisa gagal, terus istilahnya kebobolan itu ya. Nah, pas dulu istri saya cerita itu pas pemasangan spiralnya itu terasa agak kesusahan, susah gitu. Terus bidannya bilang posisinya tuh agak miring gitu. Posisinya kenapa? Mulut rahimnya, terus akhirnya masang spiralnya tuh jadi agak miring. Nah, pemasangan spiral bisa dikatakan yang itu tidak sempurna ya. Tidak sempurna, tidak mulus gitu loh masangnya. Nah, akhirnya kami ya dalam sehari-hari sambil dicek ya, ternyata loh kok jadi awalnya tuh kami ngecek, istri saya tuh ngecek kok nggak enak badan gitu. Rasanya Bu saat ngecek itu kejepit ya. Nah, ada rasa-rasa yang nggak enak yang ini spiral ini sudah kepake 2 tahun ya. 2 tahun. Spiral ini kan 10 tahun. 10 tahun umur pakainya normal. Kemudian yang kemarin kita pakai sampai 8 tahun. Nah, ini sudah kepake 2 tahun. Nah, ternyata kok haidnya telat, kemudian badannya terasa tidak nyaman gitu. Akhirnya test pack, ambil test pack, ternyata positif, 2 garis sangat jelas gitu, 2 garis sangat jelas. Begitu di test pack 2 garis yang sangat jelas ya, kami heboh di rumah itu berdua itu sama istri aja. Masya Allah ya, positif. Jadi gampangannya kami ya sudah tidak merencanakan itu, sudah tidak merencanakan karena usia sudah berapa, 40 ya, udah 40, usia udah 40 ya sudah, kita udah nggak merencanakan kehamilan lagi. Akhirnya pasang spiral itu ternyata positif, terus kita periksa USG ya, ke bidan dulu oleh kok cerita kondisi itu, ngecek kondisi itu IUD-nya masih ada enggak, ternyata dicek sudah enggak ada. Nah, itu enggak kerasa kapan enggak ada, gimana caranya, itu mungkin sempat copot terbawa oleh menstruasi mungkin ya, terus lepas gitu. Nah, untuk memastikan akhirnya di USG pun sudah enggak ada, sudah enggak kelihatan. Nah, itu aneh itu kalau kalian yang istri kalian pasang spiral, coba itu dicek secara rutin, mungkin benangnya itu masih ada apa enggak gitu. Kalau benangnya kok udah enggak ada, ayo nek perlu dicek ke bidan atau di USG nek perlu. Nah, di USG udah enggak ada, berarti udah hilang bersama menstruasi kemungkinan. Nah, akhirnya malah itu alhamdulillah, berarti kita sudah nggak repot untuk memikirkan ada benda lagi asing di perutnya. Nah, akhirnya ya sudah berjalan. Kemudian kita periksa USG
pertama itu ya udah sudah ada kantongnya kecil gitu, ya udah positif hamil. Kemudian setelah berapa minggu Bu kita periksa dokter Adi yang sampai gumun-gumun itu? Nah, sekitar usia 3 ke 4 bulan itu kami periksa lagi ke dokter. Nah, ini yang amazing. Amazing. Jadi, nah, wah ini. Jadi kita biasa baik-baik aja, santai-santai aja, nggak begitu le periksa entar-entar aja gitu. Tapi dilalai malam itu istri saya muntah sampai vertigo, muar-muar itu, tak tertahankan itu. Sampai muntahnya habis gitu. Kemudian sampai pet-petan kayak vertigo gitu. Akhirnya itu memaksa harus periksa. Nah, akhirnya saat itu kita periksa ke dokter, kemudian di USG dan sebagainya. Dokternya ya dokter santai-santai aja tuh nanya, ada riwayat kembar? Enggak, istri saya enggak ada. Atau dari suami? Enggak. Jadi dari keluarga kami itu jauh ke atas sampai ke bawah sana itu dari perempuan maupun laki-laki itu enggak ada yang kembar itu. Nah, ini kembar, wah kami di ruang USG itu sampai terbengong-bengong. Ya Allah, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kami antusias dan nggak sambil nggak percaya gitu. Karena dari dulu sebenarnya waktu hamil muda, hamil 1, hamil 2 itu mikir nek punya anak kembar kayaknya asik ya. Kayaknya seneng gitu, minta kembar. Tapi karena kita pikirnya, wong nggak ada riwayat kembar dari pihak suami istri kok minta kembar, sesuatu yang apalah yang aneh lah. Akhirnya kita cuman mikir-mikirin iseng-iseng aja, cuman nek kembar lucu seneng Nah ternyata ini di usia yang ke-40 hamil nggak terencanakan, ternyata kembar. Kemudian dokternya coba kita cek ya, ini kembar. Wah, masya Allah. Coba ya kita cek ini yang satu, kemudian dilingkarin diameternya, panjangnya, bobotnya, detak. Nah, detaknya mungkin belum kerasa kecil ya. Sudah ya masih ya kecil udah kelihatan, tapi sangat jelas ada dua dua bayi di dalamnya, calon bayi yang sangat jelas dua. Nah, membentuk sempurna. Nah, itu sangat antusias, sangat luar biasa. Kemudian selama perjalanan itu nah setelah kita periksa ternyata terus dokternya ngasih tahu kenapa sampai pet-petan, sampai pusing, yang muntah pusing yang sangat luar biasa itu ternyata darahnya terlalu kental. Jadi darahnya terlalu kental, akhirnya suplai oksigen yang ke otak itu jadi terhambat. Apalagi babynya ada 2, itu konsumsinya kan jadi lebih ya. Makannya lebih, oksigennya pun lebih. Sementara darah ibunya agak kental. Nah, itu menjadikan efek sampai kayak vertigo, pet-petan itu. Nah, ini pengalaman ya. Ini penting sekali, pengalaman sangat berharga bagi kalian yang menjalani kehamilan, entah hamil 1 atau 2. Kalau sampai terjadi seperti yang saya ceritakan, ya periksa ke dokter dan nanti dikasih yang namanya Aspilet. Aspilet itu tablet pengencer darah. Itu sangat murah, ternyata sangat murah. Kemudian dikasih lagi vitamin D3. Nah, ini D3 rodok larang, agak mahal. Nah, dikasih kombinasi 2 itu. Banyak di apotek itu tersedia. Tinggal beli di mana aja, siap itu, murah. Nah, kemudian setelah itu Aspilet nggak boleh tertinggal, karena kalau Aspiletnya sampai telat itu ya darahnya agak mengental dan efeknya pusing, nanti tensinya juga tinggi ya Bu ya. Tensinya tuh 150, 160, rendah-rendah 150 gitu. Jadi padahal normal itu kan 120 per 70 ya. 120 per 70 untuk ibu-ibu itu.
Nah, itu sampai 90, bawahnya yang atas 150-an, 160, bahkan kemarin itu sempat 170 gitu. Entah alatnya yang agak error tapi memang tensinya tinggi. Akhirnya dikasih lagi obat penurun tensi. Nah, obat penurun tensi ini nanti akan membawakan efek kencing terus ya Bu ya. Jadi bawahnya akan pipis terus gitu ya. Jadi sering ke kamar mandi. Nah, akhirnya diberikan terapi itu selama proses mengandung si baby twinku ini. Nah, berjalan dengan sehat, dengan tensi tinggi, kemudian menjaga darahnya tidak mengental, itu yang terjadi di istri saya. Nah, kemudian kakinya ya bengkaknya agak luar biasa itu ya, bengkak. Kemudian tibalah di usia yang berapa minggu Bu ini terakhir ini, 35-an, 34 menuju 35. Nah, kita menuju ke sebuah persalinan kembarnya ya. Jadi secara bobot kita jadi agak intensif untuk periksa dan USG itu. Perkembangannya itu hampir setiap 2 minggu sekali kita USG itu. Karena kembar usia 41-an, 41 itu udah usia rawan. Kemudian bayinya kembar, tensinya tinggi, ini bener-bener luar biasa gitu. Resikonya banyak resiko. Nah, kemudian alhamdulillah pertumbuhan bayi di kandungan normal, kemudian bobotnya juga bagus, luar biasa. Nah, ini yang luar biasa secara bobotnya itu 2,1 sama 2 awal-awal itu, kemudian sampai terakhir kemarin pas mau di sesar itu 2,5, yang satunya 2,3, dan itu kata dokter itu rekor di rumah sakit sini Pak. Jadi saya nggak pernah mendapatkan bayi sebesar itu kembar itu 2,5 dan 2,3. Biasanya tuh 2,1 udah besar, bahkan di bawah 2 kilo itu sudah biasanya gitu, karena kembar ya. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi sifatnya ini untuk mengambil keputusan itu dengan konsultasi dan yang cukup rumit, karena ini kejadiannya seperti ini. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana Dok, tolong ini kapan ini waktu paling aman bayi ini bisa dikeluarkan, karena bayi kembar besar itu kalau kami ambil normal, normal sudah 3 kali, kemudian ini usia sudah segini, saya udah nggak mikir lahiran normal gitu, karena bisa jadi yang namanya bayi kembar itu, pengalaman yang ada itu lahir normal yang pertama prol, yang kedua ternyata nggak keluar, akhirnya sesar. Itu kan sangat konyol itu kalau sampai ngambil keputusan seperti itu, lahir normal 1, yang kedua sesar, atau setelah itu mengambil pilihan mau KB steril yang diikat itu, kan dibelah lagi perutnya, itu juga konyol. Mosok lahirannya normal kemudian nanti dibelah perutnya hanya untuk KB steril, nah, itu sangat konyol. Makanya karena rencananya nanti akan sekalian KB steril ya langsung sesar. Nah, untuk pertimbangan sesar ini agak renik nanti kondisi bayi sungsang juga, kepala di atas gini, ngobrol gitu bayi berdua itu. Jadi itu keputusan untuk lahir normal itu sangat buruk bagi saya. Akhirnya keputusannya adalah sesar. Nah, untuk sesar ini ada beberapa syarat dan ada beberapa kejadian yang saya alami. Secara usia itu nek bayi kembar itu memang jarang bisa mampu sampai 40 minggu itu. 37, bahkan kurang dari 35 itu sudah ada yang lahiran, toko lahir gitu.
Jadi lahir normal tapi masih prematur usianya karena kondisi perutnya, kondisi kembar itu memang begitu. Jadi lahiran normal tapi prematur. Nah, ini sudah sampai 34 35. Ya secara usia itu masih prematur ternyata, saudara-saudara. Masih prematur, badannya sudah bagus. Badannya bobotnya sudah sangat bagus. 25 dan 23 itu. Kemudian akhirnya bismillah sesar. Nah, setelah sesar saya dengar karena saya nggak boleh nungguin, saya di luar cenger nangis yang pertama. Oh, ini yang pertama. Terus jadi proses sesar itu masuk jam 9.30, 10 menit berikutnya sudah nangis bayi. Jadi 10 menit itu sudah robek dan sudah keluar bayinya. Kemudian 8 menit berikutnya bayi kedua sudah menangis lagi. Yang lama nanti proses jahit dan lain-lainnya itu. Nah, kemudian akhirnya dibawalah keluar anak saya si kembar, kemudian diantar ke ruang NICU. Nah, observasi. Jadi saya lihat cantik-cantik, normal, sehat. Kemudian di sana dicek perkembangannya, nanti sampai siap dikembalikan ke orang tuanya. Jadi agak sedih nek lahiran sesar itu. Lahir prol langsung dibawa pergi. Ibunya itu belum sampai lihat anaknya tuh seperti apa, yang mana kayak apa. Ya cuman begitu kembali ke kamar itu ya nangis. Anakku mana, anak saya, nangis dia. Masih dirawat di NICU. Kemudian di NICU itu akan dicek perkembangan kesehatannya. Nah, perkembangan sebab ini agak panjang. Proses perkembangannya sampai saat ini saya masih menunggu di sini, ini agak panjang. Saya stop dulu. Ini dalam kondisi yang masih sedih ya. Keluar susnya Bu, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nih, istri saya sedang mencoba memerah susu untuk si kembar yang masih ada di rumah sakit sekarang. Dia sangat bahagia sekali, sepertinya susunya bisa keluar. Semoga bisa segera kembali. Gitu. Seperti apa perkembangan yang di NICU ini masih saya tunggu sampai saat ini. Jadi ini perkembangan yang up to date dan semoga bermanfaat bagi kalian. Dokumentasi bagi keluarga kami, manfaat ilmu bagi kalian, dan semoga kalian bisa ambil manfaatnya nanti yang baik-baik saja yang ada di keluarga kalian. Salam bahagia dari keluarga Al Ghifari Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.